Dulu, Andi adalah seorang pemuda sederhana yang tinggal di sebuah desa kecil di pinggiran kota. Ia lahir dan dibesarkan dalam keluarga yang tidak mampu, di mana ayahnya hanya bekerja sebagai petani dan ibunya mengurus rumah tangga. Keluarganya hidup dengan penghasilan yang pas-pasan, namun mereka selalu berusaha untuk tetap bertahan dan menjalani kehidupan dengan penuh kebahagiaan. Andi, sejak kecil, telah terbiasa dengan kehidupan yang sederhana, belajar untuk tidak terlalu bergantung pada materi dan lebih menghargai hal-hal kecil dalam hidup. Meskipun tidak memiliki banyak uang, Andi selalu memiliki semangat tinggi untuk berusaha dan bekerja keras. Karena ia tahu bahwa dengan kerja keras, segala sesuatu mungkin dapat tercapai. Seiring berjalannya waktu, Andi tumbuh menjadi pemuda yang penuh harapan. Dia memiliki tekad untuk mengubah hidupnya menjadi lebih baik, meskipun rintangan dan keterbatasan selalu menghadangnya. Setelah tamat dari sekolah menengah, Andi memutuskan untuk bekerja di sebuah toko kelontong milik seorang pengusaha lokal. Pekerjaan itu tidak menghasilkan banyak uang, tetapi ia merasa bersyukur karena setidaknya bisa membantu orang tuanya dan bertahan hidup. Meskipun pekerjaan itu tidak glamor, Andi selalu memberi yang terbaik dalam setiap tugas yang diberikan padanya. Ia percaya bahwa setiap pekerjaan, apapun itu, harus dikerjakan dengan sepenuh hati. Keuletannya dalam bekerja membuatnya dikenal di desa sebagai pemuda yang rendah hati dan pekerja keras. Pada suatu hari, kehidupan Andi berubah ketika ia bertemu dengan Maya, seorang gadis cantik yang datang ke desa untuk mengunjungi neneknya. Maya adalah seorang gadis yang berasal dari keluarga kaya dan sudah terbiasa dengan segala kemewahan dan kenyamanan hidup. Ia adalah tipe gadis yang anggun, dengan segala fasilitas yang dimiliki keluarganya, dan selalu merasa nyaman berada di tengah-tengah keramaian kota besar. Ketika pertama kali bertemu Andi, Maya langsung terkesan dengan kepribadiannya yang jujur dan penuh perhatian. Mereka mulai berbicara, dan seiring berjalannya waktu, keduanya merasa nyaman satu sama lain. Meskipun datang dari latar belakang yang sangat berbeda, Andi dan Maya saling jatuh cinta. Mereka sering bertemu, berbicara tentang masa depan, dan saling mendukung satu sama lain dalam berbagai hal. Namun, semakin lama, Maya mulai merasakan perbedaan besar antara dirinya dan Andi. Meskipun Maya tidak pernah merasa keberatan dengan status sosial Andi pada awalnya, perlahan-lahan ia mulai menyadari betapa besar perbedaan antara keluarganya yang kaya raya dan kehidupan sederhana Andi. Maya mulai merasa tertekan dengan gaya hidupnya yang serba mewah, dan ia merasa bahwa orang tuanya tidak akan setuju jika ia tetap menjalin hubungan dengan seorang pemuda yang tidak bisa memberinya masa depan yang cerah. Teman-teman Maya, yang juga berasal dari kalangan atas, seringkali mengejek hubungan mereka, dan perlahan-lahan Maya mulai merasa canggung dan tidak nyaman dengan pandangan mereka terhadap Andi. Hal itu semakin membuat Maya bimbang. Ia mulai meragukan masa depannya bersama Andi, merasa bahwa ia berhak mendapatkan lebih dari sekadar kehidupan yang sederhana. Ia merasa bahwa untuk mencapai impian dan tujuan hidupnya, ia perlu pasangan yang dapat memberinya kenyamanan dan kesuksesan yang lebih besar, seseorang yang setara dengan status sosialnya. Meskipun ia masih mencintai Andi, rasa takut dan keraguan mulai menguasainya. Ia merasa bahwa jika ia terus bersama Andi, ia akan kehilangan kesempatan untuk berkembang, dan lebih buruk lagi, ia akan terus berada di bawah bayang-bayang kehidupan yang sederhana dan penuh perjuangan. Ini adalah dilema yang sulit bagi Maya, yang akhirnya membuatnya memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. Suatu sore, saat mereka sedang berjalan bersama di taman, Maya akhirnya mengumpulkan keberanian untuk mengatakan apa yang sudah dipikirkannya sejak beberapa waktu lalu. Dengan suara pelan, ia berkata, Andi, aku merasa kita tidak bisa bersama lagi. Aku butuh seseorang yang lebih bisa memberi masa depan yang lebih baik untukku.
Seseorang yang bisa membawaku ke kehidupan yang lebih baik, bukan hidup yang seperti ini. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar, menghancurkan hati Andi yang mendengar tanpa bisa berkata apa-apa. Ia terdiam, merasa dunia seolah runtuh di sekelilingnya. Maya, yang awalnya penuh cinta, sekarang mengatakan bahwa mereka tak bisa lagi bersama karena alasan yang begitu sederhana namun begitu dalam. Keputusan itu memukul Andi keras, dan meskipun hatinya penuh dengan rasa sakit, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah perpisahan itu, Andi merasa kehidupannya hancur. Baginya, Maya bukan hanya seorang kekasih, melainkan juga teman hidup yang selalu mendukungnya. Namun, keputusan Maya untuk meninggalkannya karena alasan yang ia rasa tidak adil, membuatnya merasa terpuruk. Meskipun dengan berat hati, Andi mencoba untuk menerima kenyataan tersebut dan melanjutkan hidupnya. Dia berusaha untuk fokus pada pekerjaan dan keluarga, meskipun hatinya tak pernah benar-benar pulih dari luka yang ditinggalkan Maya. Setiap kali ia berjalan melewati tempat-tempat yang pernah mereka kunjungi bersama, kenangan indah itu datang kembali, membawa rasa sakit yang semakin mendalam. Setiap langkah yang ia ambil terasa lebih berat, seperti ada beban yang tak bisa ia lepaskan. Di tengah kesedihannya, Andi semakin merasa bahwa dunia memang tidak adil. Kenapa orang-orang seperti Maya bisa memilih untuk meninggalkan seseorang yang tulus mencintainya hanya karena status sosial yang berbeda? Andi merasa bahwa cintanya tidak pernah dinilai dengan cara yang benar. Namun, meskipun demikian, ia tidak ingin membiarkan kesedihannya menghalangi masa depannya. Andi tahu bahwa hidup harus terus berjalan, dan ia memilih untuk tetap bekerja keras demi masa depannya, demi membuktikan pada dirinya sendiri bahwa kebahagiaan sejati tidak ditentukan oleh kekayaan atau status sosial. Selama 5 tahun ke depan, Andi terus bekerja tanpa kenal lelah. Ia mulai membuka usaha kecil-kecilan di bidang yang ia minati, yaitu pertanian organik. Dengan tekad dan kerja keras yang tak kenal lelah, ia berhasil membangun usaha yang cukup sukses. Dari yang awalnya hanya sekadar petani biasa, ia mulai dikenal di kalangan pengusaha lokal sebagai seseorang yang gigih dan berdedikasi. Ia berhasil membeli tanah, membangun rumah sederhana, dan bahkan mempekerjakan beberapa orang untuk membantunya dalam menjalankan usaha. Meski ia tidak pernah meraih kesuksesan besar seperti yang dimimpikan sebagian orang, Andi merasa puas dengan apa yang telah ia capai. Ia merasa bangga bisa mengubah hidupnya meskipun tanpa bantuan dari orang lain. Keberhasilan ini memberinya rasa percaya diri yang baru dan mengingatkannya bahwa keberhasilan sejati datang dari usaha dan ketekunan, bukan dari kekayaan atau status. Namun, suatu hari, saat Andi sedang duduk di teras rumahnya, ia menerima telepon yang tidak ia duga. Itu adalah suara Maya, yang tiba-tiba menghubunginya setelah bertahun-tahun tidak ada kabar. Suara Maya terdengar penuh penyesalan, dan ia meminta untuk bertemu dengan Andi. Andi yang terkejut mendengar kabar tersebut merasa sedikit bingung, namun rasa penasaran lebih besar daripada amarah yang ia rasakan. Dengan hati yang berat, Andi akhirnya setuju untuk bertemu. Setelah 5 tahun berlalu, ia masih merasa bahwa ada sesuatu yang belum selesai dalam dirinya. Ketika mereka bertemu di sebuah kafe kecil yang dulu sering mereka kunjungi, Maya tampak berbeda. Wajahnya tidak lagi penuh dengan keceriaan seperti dulu. Ia terlihat lebih dewasa dan jauh lebih serius, meskipun matanya masih menyimpan rasa kesal dan penyesalan yang mendalam. Setelah beberapa saat hening, Maya akhirnya berkata, Andi, aku datang ke sini untuk meminta maaf atas semua yang telah terjadi. Aku tahu aku telah membuat kesalahan besar dengan meninggalkanmu hanya karena status sosial kita yang berbeda. Waktu itu, aku terlalu terpengaruh oleh orang lain, dan aku tidak menyadari betapa berharga dirimu dalam hidupku.
Andi terdiam mendengar kata-kata Maya, perasaan campur aduk melanda dirinya. Ia merasa seolah-olah masa lalu kembali datang, membawa luka-luka yang sempat ia coba lupakan. Namun, Andi tahu bahwa hidupnya telah berubah sejak saat itu. Ia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Meskipun ia merasa terluka dan dikhianati, ia juga menyadari bahwa waktu yang telah berlalu tidak bisa diputar kembali. Maya kini datang dengan penyesalan, tetapi Andi sudah menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Dia tidak merasa marah lagi, hanya merasa kasihan pada Maya yang mungkin telah menderita karena keputusannya dulu. "Aku sudah lama memaafkanmu, Maya," jawab Andi dengan suara tenang, tapi aku juga sudah jauh berubah. Hidupku sekarang tidak lagi bergantung pada masa lalu. Maya terdiam mendengar jawaban Andi yang penuh kebijaksanaan. Ia menyadari bahwa Andi telah menjadi seseorang yang jauh lebih kuat dan lebih mandiri dari yang ia kenal dulu. Pertemuan itu mengingatkan Andi bahwa kehidupan memang penuh dengan pilihan, dan terkadang kita harus melalui penderitaan untuk memahami arti sejati dari kebahagiaan. Baginya, bukan kekayaan atau status yang membuat hidup menjadi berarti, melainkan kemampuan untuk bangkit dari keterpurukan dan terus berjuang demi masa depan. Keputusan Maya untuk datang memohon maaf mungkin telah terlambat, tetapi bagi Andi, itu adalah momen penting untuk menunjukkan bahwa ia telah menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri, dan kini ia siap untuk melangkah maju tanpa terikat pada masa lalu. Setelah pertemuan tersebut, Andi merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Meskipun Maya datang dengan penyesalan yang tulus, Andi sadar bahwa hidupnya telah jauh berkembang sejak perpisahan itu. 5 tahun yang lalu, ia adalah pemuda yang merasa hancur dan tak berdaya. Namun kini, ia telah menjadi seseorang yang berbeda, jauh lebih matang dan penuh keteguhan hati. Melalui kerja keras dan ketekunan, Andi telah membangun hidupnya kembali dari awal. Ia merasa bangga dengan apa yang telah ia capai, meskipun itu tidak sebanding dengan impian masa muda yang dulu ia idam-idamkan bersama Maya. Andi mulai menyadari bahwa meskipun Maya datang dengan permintaan maaf, itu tidak mengubah kenyataan bahwa hidup mereka sudah berjalan di jalur yang berbeda. Ia merasa tidak perlu lagi menuntut penjelasan atau permintaan maaf lebih lanjut. Kehidupan mereka telah terpisah begitu lama, dan ia telah menemukan jalannya sendiri tanpa Maya. Keputusan untuk melanjutkan hidup tanpa terikat dengan masa lalu adalah hal yang paling penting. Andi menyadari bahwa ia tidak perlu lagi mencari alasan untuk membenarkan apa yang terjadi. Maya telah memilih jalannya, dan begitu pula Andi. Namun, pertemuan itu juga memberi Andi kesempatan untuk memaafkan, bukan hanya Maya, tetapi juga dirinya sendiri. Dia ingat betapa sakitnya saat pertama kali Maya meninggalkannya. Pada saat itu, Andi merasa seperti tak ada lagi harapan untuk masa depan. Maya adalah segalanya baginya, dan tanpa dirinya, hidup Andi terasa kosong. Tapi melalui waktu dan perjalanan hidupnya, Andi belajar untuk mencintai dirinya sendiri. Ia mulai memahami bahwa kebahagiaan tidak datang dari orang lain, tetapi dari diri sendiri. Pekerjaan yang ia bangun dari nol, rumah yang ia ciptakan dengan tangannya sendiri, dan kedamaian yang ia temukan dalam kesendirian memberinya rasa bangga yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sementara itu, Maya tampak sangat berbeda dibandingkan dengan gadis muda yang dulu Andi kenal. Ia terlihat lebih dewasa, namun juga lebih rapuh. Mungkin hidupnya tidak berjalan seperti yang ia harapkan setelah meninggalkan Andi. Maya menceritakan betapa sulitnya hidup yang ia jalani selama ini. Ia mengakui bahwa keputusan untuk meninggalkan Andi karena kekurangan materi bukanlah keputusan yang bijaksana. Setelah berjuang dalam kehidupan yang keras, Maya mulai menyadari betapa salahnya ia telah memilih
untuk mengutamakan status dan uang dibandingkan dengan cinta yang tulus. Namun, meskipun ia merasakan penyesalan yang mendalam, Maya juga tahu bahwa masa lalu tidak bisa diubah. Yang bisa ia lakukan adalah menerima kesalahan dan belajar dari itu. Maya meminta Andi untuk memberinya kesempatan untuk memperbaiki hubungan mereka. Ia menginginkan kesempatan untuk membuktikan bahwa ia telah berubah, bahwa ia tidak lagi memandang cinta hanya dari segi materi. Namun, Andi dengan bijak menanggapi permintaan Maya. Ia tahu bahwa meskipun Maya mungkin benar-benar berubah, hidup mereka kini telah berjalan di arah yang sangat berbeda. Andi telah membangun hidup yang mandiri dan sukses tanpa bergantung pada siapapun, dan ia merasa bahwa ia telah cukup bahagia dengan dirinya sendiri. Dia tidak ingin kembali ke masa lalu dan membuka lembaran yang sudah ia tutup rapat. Sambil mengingatkan Maya akan semua kenangan indah yang pernah mereka alami bersama, Andi berkata, Maya, aku memaafkanmu, tapi aku juga sudah melupakan semua luka itu. Aku sudah belajar bahwa hidup ini bukan soal siapa yang ada di sisi kita, tapi bagaimana kita bisa menjalani hidup dengan penuh makna. Aku tidak lagi terikat dengan masa lalu. Maya tampak terdiam mendengar jawaban Andi. Ia tahu bahwa tidak ada yang bisa ia lakukan untuk mengubah apa yang telah terjadi, tetapi mendengar kata-kata Andi membuatnya merasa sedikit lebih ringan. Mungkin Andi benar, hidup ini memang tentang apa yang kita buat dengan pilihan yang kita ambil, dan bukan tentang menyesali apa yang sudah terjadi. Pertemuan mereka itu mungkin tidak membawa mereka kembali bersama, tetapi bagi Andi, itu adalah sebuah momen penting dalam perjalanan hidupnya. Ia bisa memaafkan, dan lebih penting lagi, ia bisa melepaskan masa lalu dan menjalani hidup yang lebih baik. Andi menyadari bahwa cinta yang sejati bukanlah cinta yang mengharapkan balasan, tetapi cinta yang memberi kebebasan kepada kedua belah pihak untuk tumbuh dan berkembang. Meskipun mereka tidak bersama lagi, Andi merasa damai karena ia tahu bahwa ia telah belajar dari setiap pengalaman yang hidup berikan padanya. Saat Andi menanggapi permintaan Maya untuk kembali bersamanya, ada perasaan campur aduk dalam dirinya. Di satu sisi, Andi merasa tersentuh dengan penyesalan yang Maya tunjukkan dan perasaan bersalah yang ia bawa. Namun di sisi lain, ia sadar bahwa hidupnya sekarang telah berkembang jauh. Andi telah melalui banyak hal, kerja keras, kegagalan, kebahagiaan, dan pencapaian, yang semuanya membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih mandiri. Ia juga telah belajar untuk menyayangi dirinya sendiri, dan ia merasa lebih nyaman dengan hidup yang ia jalani sekarang. Maya, di sisi lain, tampak sangat berbeda dari gadis yang dulu ia kenal. Ia tampak lebih matang, tetapi juga lebih rapuh. Sepertinya, hidupnya setelah meninggalkan Andi penuh dengan ketidakpastian. Maya mengungkapkan bahwa ia telah mengalami berbagai kegagalan dalam hidup, baik dalam pekerjaan maupun dalam hubungan yang ia jalani setelah perpisahan mereka. Ia mengakui bahwa kebahagiaan yang ia cari dengan meninggalkan Andi dulu ternyata tidak datang. Ia sempat berusaha mencari kenyamanan melalui hubungan dengan orang lain, tetapi tidak ada yang bisa menggantikan hubungan yang mereka miliki. Bahkan ketika ia berusaha mengejar kesuksesan, ia merasa kosong dan tidak puas. Andi, aku menyesal. Aku merasa telah kehilangan yang terpenting dalam hidupku hanya karena keegoisanku, kata Maya dengan suara yang penuh sesal. Andi mendengar semua penjelasan Maya dengan tenang, tetapi hatinya tidak bergeming. Ia merasa kasihan pada Maya, tetapi ia juga tahu bahwa hidup mereka sudah berjalan di jalur yang berbeda. Ia tidak ingin kembali ke masa lalu. Maya, aku mengerti penyesalanmu, dan aku memaafkanmu. Tapi itu bukan berarti kita bisa kembali seperti dulu. Aku sudah melalui banyak hal untuk bisa sampai di titik ini, dan aku tidak bisa melupakan apa yang sudah terjadi antara kita.
Andi berkata dengan penuh ketegasan, namun tidak ada rasa marah di suaranya. Ia merasa cukup kuat untuk memaafkan, tetapi tidak cukup untuk mengorbankan hidupnya demi masa lalu yang sudah lama ia tinggalkan. Maya terdiam sejenak mendengar kata-kata Andi. Meskipun ia merasa berat hati, ia juga tahu bahwa Andi benar. Hidup mereka sudah berbeda, dan Andi telah membangun hidupnya yang baru, jauh lebih baik dari dulu. Dalam hati, Maya merasakan penyesalan yang mendalam, namun ia juga menyadari bahwa tidak ada yang bisa mengubah masa lalu. Aku tahu aku tidak bisa kembali lagi ke masa lalu, Andi. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku sangat menyesal telah meninggalkanmu tanpa alasan yang jelas. Aku telah belajar banyak tentang hidup ini, dan aku harap kamu bisa memaafkanku. Andi memandang Maya dengan penuh pengertian. Ia tahu bahwa Maya benar-benar menyesal, tetapi ia juga sadar bahwa kehidupan mereka sudah tidak mungkin kembali seperti semula. Maya, kita berdua sudah berubah. Aku tidak bisa menghidupkan kembali hubungan yang sudah berakhir, tetapi aku harap kita bisa menjadi teman jika itu yang kamu inginkan. Aku sudah belajar bahwa hidup ini tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan kita, tetapi kita harus menerima kenyataan dan belajar dari setiap pengalaman. Maya mengangguk, meresapi kata-kata Andi. Meskipun hatinya masih terasa berat, ia tahu bahwa itu adalah kenyataan yang harus ia terima. Mereka tidak bisa kembali ke masa lalu, tetapi mereka bisa melanjutkan hidup masing-masing dengan pemahaman yang lebih baik tentang diri mereka sendiri dan tentang apa yang sebenarnya penting dalam hidup. Mereka berdua tahu bahwa cinta sejati bukan tentang mengulang kembali masa lalu, tetapi tentang menghargai perjalanan hidup yang telah mereka lalui dan memaafkan satu sama lain untuk semua kesalahan yang pernah terjadi. Setelah pertemuan itu, Andi dan Maya berpisah dengan perasaan yang lebih tenang. Maya mengucapkan terima kasih kepada Andi atas segala yang telah dia ajarkan tentang hidup dan pengampunan. Andi, meskipun tidak kembali bersama Maya, merasa lebih lega karena ia telah memaafkan dan melepaskan masa lalu yang pernah mengikatnya. Mereka berdua tahu bahwa meskipun tidak ada lagi tempat untuk mereka kembali bersama, pertemuan itu memberi mereka kesempatan untuk berdamai dengan diri sendiri dan dengan kenangan yang pernah ada di antara mereka. Beberapa bulan setelah pertemuan itu, Andi melanjutkan hidupnya dengan keyakinan yang lebih kuat daripada sebelumnya. Ia menyadari bahwa meskipun pertemuan dengan Maya telah membuka kembali kenangan lama, ia juga memberikan sebuah pelajaran yang sangat berharga. Ia merasa lebih percaya diri, lebih siap menghadapi segala tantangan hidup yang ada di depan. Andi sadar bahwa kekuatan sejati datang bukan dari menghindari rasa sakit atau kekecewaan, tetapi dari kemampuan untuk bangkit setelah jatuh dan melanjutkan perjalanan meskipun masa lalu terus menghantui. Andi kembali fokus pada karirnya. Ia tidak lagi berpikir tentang apakah masa depan akan lebih cerah atau tidak, karena ia tahu bahwa segalanya tergantung pada bagaimana ia menjalani hari ini. Setiap langkah yang ia ambil, ia selalu ingat untuk tidak hanya berfokus pada tujuan akhir, tetapi juga menikmati setiap proses yang dilaluinya. Dalam hal ini, ia mulai lebih menghargai dirinya sendiri. Ia berhenti membandingkan dirinya dengan orang lain, termasuk Maya, yang dulu sering menjadi tolok ukur dalam hidupnya. Maya, yang dulu menjadi motivasi untuk berusaha lebih keras, kini menjadi bagian dari kenangan yang membawa kedamaian dalam hidupnya. Maya, di sisi lain, mengalami perjalanan yang tidak kalah bergejolak setelah pertemuan mereka. Ia merasa beban di hatinya sedikit berkurang setelah berbicara dengan Andi. Namun, ia juga sadar bahwa ia harus menjalani hidupnya dengan cara yang berbeda. Maya memutuskan untuk lebih fokus pada pengembangan dirinya, memperbaiki hubungan dengan keluarganya, dan lebih introspektif. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah datang dari mengejar kesempurnaan atau mencari kesalahan orang lain,
melainkan dari menerima segala yang telah terjadi dan belajar untuk mencintai diri sendiri. Maya mulai memperdalam ilmu pengetahuan, mengambil kursus manajemen, dan berusaha untuk lebih mandiri secara finansial. Ia tahu bahwa dirinya harus berubah jika ia ingin benar-benar memperbaiki kualitas hidupnya. Selama beberapa tahun berikutnya, baik Andi maupun Maya melangkah di jalur yang berbeda. Andi berhasil meraih impian-impiannya dalam dunia kerja dan membangun bisnis kecil yang akhirnya berkembang pesat. Ia tidak hanya menjadi lebih sukses secara finansial, tetapi juga lebih kaya dalam hal pengalaman hidup dan kebijaksanaan. Andi merasa bahagia karena akhirnya ia bisa memberi lebih kepada orang-orang di sekitarnya. Ia terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan sering memberikan donasi untuk berbagai amal. Baginya, kebahagiaan sejati datang dari memberi kepada orang lain, bukan sekadar meraih kesuksesan pribadi. Andi juga mulai membuka hatinya untuk cinta yang baru, meskipun ia tidak terburu-buru. Ia sadar bahwa hidupnya kini berbeda, dan ia siap untuk menjalani babak baru yang lebih baik. Maya juga meraih kemajuan dalam hidupnya. Setelah beberapa tahun, ia mendirikan sebuah usaha yang bergerak di bidang desain interior yang ternyata cukup sukses. Meski begitu, ia tidak pernah melupakan pelajaran yang didapatnya dari Andi. Ia menjadi lebih peka terhadap perasaan orang lain dan belajar untuk tidak menghakimi atau menilai orang hanya dari penampilan atau status sosial mereka. Maya mulai menyadari bahwa keberhasilan dalam hidup tidak hanya diukur dari pencapaian materi, tetapi juga dari bagaimana ia bisa membuat perbedaan dalam kehidupan orang lain. Ia menjalani hidup dengan lebih bersyukur, dan meskipun ia tidak bisa mengubah masa lalu, ia berusaha untuk selalu bertanggung jawab atas tindakannya. Suatu hari, Andi dan Maya bertemu lagi secara kebetulan di sebuah acara sosial. Kali ini, pertemuan mereka berbeda. Tidak ada lagi rasa sesal atau penyesalan yang membayangi pertemuan mereka. Mereka berdua tampak lebih dewasa, lebih bijaksana, dan lebih siap untuk menjalani hidup mereka dengan cara yang lebih baik. Mereka berbicara dengan santai, mengenang masa lalu tanpa beban, dan saling mendoakan yang terbaik untuk masa depan masing-masing. Andi menyadari bahwa pertemuan ini bukan tentang apakah mereka akan kembali bersama, tetapi lebih kepada bagaimana mereka bisa menerima kenyataan dan melangkah maju dengan penuh rasa syukur. Maya mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Andi atas segala pengajaran hidup yang telah ia berikan, meskipun Andi tidak pernah menyadari dampak dari tindakannya pada waktu itu. Aku tahu kita berdua telah melalui banyak hal, Andi. Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih karena telah mengajarkanku banyak tentang cinta, tentang kehilangan, dan tentang menjadi pribadi yang lebih baik, kata Maya dengan tulus. Andi tersenyum, merasakan kedamaian dalam hatinya. Tidak ada yang perlu disesalkan, Maya. Kita semua belajar dari pengalaman kita, dan aku yakin kita berdua telah menemukan jalur kita sendiri sekarang. Pertemuan itu bukanlah sebuah kisah tentang penyesalan yang terulang, melainkan tentang pemahaman dan penerimaan. Andi dan Maya mengakhiri percakapan mereka dengan penuh kedamaian, masing-masing membawa perjalanan hidup yang lebih baik. Mereka tahu bahwa meskipun hidup mereka tidak lagi berjalan bersama, mereka akan selalu menghargai perjalanan yang telah mereka lalui bersama, dan akan terus berjalan ke depan, menjadikan setiap langkah penuh makna.